Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukurillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Umi abi rahimakumullah, para orang tua santri, orang tua siswa yang berbahagia di rumah. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga Umi abi semuanya, senantiasa dipermudah segala urusan-urusannya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita kembali bertemu di Ajmal Ghanim Channel, tentu saja dalam program Santri dan Pesantren, mengupas yang berkaitan dengan pesantren dan berkaitan dengan kepesantrenan. Sebab di pesantren, antara santri dan pesantren tentu saja mempunyai dinamika kehidupan tersendiri dan mempunyai ciri khas dan mempunyai karakteristik kehidupan tersendiri yang tidak bisa didapatkan di lembaga pendidikan yang lainnya. Oleh karena itu, banyak sekali hal-hal yang mesti membuat banyak wali santri atau orang tua bertanya-tanya atau masih bingung dalam menyikapinya seperti apa. Baik, para wali santri rahimahullah, dalam beberapa video terakhir kita sudah menyampaikan beberapa masalah atau beberapa hal yang berkaitan dengan santri. Video terakhir kami mencoba menjawab atau merespon dari beberapa pertanyaan yang berada di salah satu video yang paling banyak ditonton dan dikomentari. Nah, kali ini juga kita akan meneruskan membacakan di antara, tidak semuanya ya, tapi di antara komentar-komentar yang bisa kita sampaikan, kita bacakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama dari Popo Atelupitu, 1 bulan yang lalu beliau menyampaikan, mohon doanya Ustadz, anak saya sekarang kelas 6 di madrasah. Saya pingin banget anak saya pingin nerusin ke SMP dan mau mondok, minta doanya semoga mau mondok. Amin ya, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan supaya anak beliau bisa segera atau diberikan kekuatan dalam hatinya untuk bisa masuk ke pondok pesantren dan dicerahkan hatinya, dibukakan pikirannya supaya tertarik untuk mondok dan menimba ilmu di lingkungan pondok pesantren. Berikutnya dari Anur Hasanah, amin ya Allah, semoga anaknya betah di mana tempat mencari ilmu, semoga cepat punya teman yang baik dan soleh, amin. Amin, mudah-mudahan kita berharap semuanya seperti itu ya. Untuk semua anak-anak kita yang berada di pondok pesantren, kita harap semuanya mendapatkan hal yang sama, betah dan mendapatkan teman yang baik yang membawa kepada kebaikan. Berikutnya dari Rena Maulida, 1 bulan yang lalu beliau menyampaikan, anak saya juga seperti itu, susah bergaul dengan teman baru, akhirnya gak betah minta pulang terus. Ya Allah, mudah-mudahan semua anak yang mondok segera betah. Baik, Umi abi rahimahullah, memang di antara tantangan bagi orang tua yang baru mondokkan anaknya atau baru mengirimkan anaknya ke pondok pesantren, tantangan yang paling berat adalah ya menjaga hati gitu, karena tentu saja akan banyak godaan, akan banyak sesuatu yang menggelitik hati, dan diantaranya yang paling sering adalah laporan-laporan dari anak kita yang berada di pondok pesantren pada masa-masa awal berada di pondok pesantren, yaitu laporan-laporan yang membuat kita sebagai orang tuanya menjadi tidak nyaman dan bersedih dan khawatir. Sebetulnya memang itu betul berasal dari sebab belum betahnya atau masih dalam masa adaptasi anak kita di pondok pesantren. Sebab memang setiap anak tentu saja berbeda-beda ya. Setiap anak berbeda-beda ketika baru masuk ke pondok pesantren. Masa adaptasinya
berbeda-beda, tergantung karakter, betul, tergantung karakter dan pembawaannya. Terkadang karakter yang introvert yang agak pendiam memang perlu waktu lebih lama untuk bisa beradaptasi dengan lingkungan dan teman-temannya. Mudah-mudahan ya anak-anak kita segera bisa betah ya untuk yang baru masuk ke pondok pesantren. Kemudian dari Wiyami WYM, 1 bulan yang lalu juga beliau menyampaikan semoga anaknya sudah betah di sana Bun. Dia mengomentari komentar yang sebelumnya. Semua butuh proses dan perjuangan. Kalau niat karena Allah pasti dipermudah. Betul ya. Semuanya memang perlu proses, termasuk anak kita juga ketika dipondokkan di pesantren perlu proses juga dalam segala sesuatunya, khususnya dalam masalah adaptasi, dalam masalah pengenalan lingkungan dan keadaan di sana. Tentu memang perlu adaptasi. Yang biasanya nyaman di rumah semuanya dilayani, kemudian tidur nyaman, makan minum enak, semuanya serba tersedia. Ketika di pesantren semuanya terbatas, semuanya ada aturannya, ada kegiatannya setiap harinya, dan cenderung lebih padat daripada kegiatan di rumah. Dan tentu saja akan ada kekagetan ya, itu sesuatu yang manusiawi, wajar jika anak kaget dengan kegiatan pondok yang agak padat seperti itu. Tapi sekali lagi memang itu nanti proses ya. Kalau awal-awal banyak keluhan dari anak-anak kita itu normal saja. Kalau bagi kami sesuatu yang normal yang seperti itu, sebab itu adalah bentuk dari proses penyesuaian anak dari budaya di rumah ke budaya pesantren yang berbeda tentunya. Berikutnya dari Emi Lintang Alit, 2 bulan yang lalu. Anak saya awal mondok juga nangis saat dijenguk. Mungkin perlu 1 tahun untuk beradaptasi. Anak saya itu introvert, pendiam, dan agak susah bergaul. Tapi alhamdulillah bisa sampai 3 tahun mondoknya. Nah, kasus seperti ini memang sering kali terjadi, banyak gitu ya. Jadi anak kita itu sering mengeluh, kemudian ya menyampaikan belum betah dan lain sebagainya. Banyak hal yang disampaikan yang membuatnya merasa terkendala seperti itu. Tetapi sebetulnya mereka ya hanya sekedar meminta perhatian, sebetulnya hanya sekedar meminta support, perhatian, dan dorongan dari orang tuanya. Sesungguhnya mereka sebetulnya ketika bersama dengan teman-temannya sebetulnya biasa-biasa saja di lapangan, biar bergaul, kemudian bercanda bersama, belajar normal seperti biasa. Tapi ketika bersua dengan orang tua, ketika menelpon dengan orang tua, diantaranya, ya memang tidak semuanya, diantaranya mereka itu sebetulnya hanya ingin bermanja-manja, hanya ingin bercengkrama lebih dalam dengan orang tua dalam momen-momen yang jarang terjadi seperti itu. Maka betul ini yang disampaikan dari akun Wiyami ini, kadangkala memang anak-anak itu adaptasinya panjang, dan kemudian sebetulnya itu hanya luapan emosi saja ketika sesuatu yang disampaikan itu terkesan keluhan-keluhan itu hanya luapan emosi sesaat. Yang penting kita bisa menerimanya, tidak menyangkalnya, kemudian memotivasinya supaya tetap tabah dan bisa terus istiqomah dalam belajarnya di pondok pesantren. Berikutnya ini dari Dimas Magetan, 2 bulan yang lalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, tolong doakan anak saya agar dia betah di pesantren. Anak saya baru 12 hari di pesantren. Anaknya sangat murung, gak ceria. Sebenarnya dia anak yang baik, penurut di rumah. Tapi di pesantren mungkin kurang bisa bergaul, seperti tertekan. Mohon doanya agar dia bisa betah di pesantren dan bisa bergaul dengan baik bersama teman-temannya.
Baik, jadi seperti yang tadi disampaikan ya, baru awal-awal masuk pondok tentu saja tantangan yang paling utama adalah belum bisa betah karena harus beradaptasi dengan budaya baru, dengan lingkungan baru, dengan teman-teman yang baru. Sehingga kemudian bagi anak-anak yang mempunyai karakter pendiam atau senang menyendiri, tidak terlalu pandai bergaul, itu memang agak menjadi suatu ganjalan yang besar ya. Jadi sedikit mengganggu perkembangan anak kita di pondok pesantren di awal-awal, dan prosesnya memang perlu agak lama bagi anak-anak yang introvert, yang agak pendiam dan agak sulit bergaul. Itu memang proses adaptasinya biasanya perlu lebih lama bisa dibandingkan dengan anak-anak yang mempunyai karakter ceria, karakter yang pandai bergaul. Mereka akan lebih mudah untuk bisa beradaptasi dan kemudian betah berada di pondok pesantren. Jadi tetap bersabar, tetap memotivasi anak kita supaya istiqomah, karena ini akan terlewati masa-masa seperti ini. Nanti pada saatnya masa-masa seperti itu akan hilang dan berganti dengan kehidupan yang penuh dengan keceriaan bersama teman-teman, bersama lingkungan yang berada di pondok pesantren. Baik, satu lagi atau dua lagi dari Ines Cynthia Areta 2 bulan yang lalu. Anak kami baru 1 bulan mengeluh gak betah, tapi saya pengen anak betah di ponpes dan merasa senang dan mendapat teman yang baik. Ya, semua orang tua harus seperti itu. Jadi anak mengeluh itu manusiawi, wajar anak-anak kalau mengeluh dengan keadaannya, dan kita terima dengan bijaksana sebagai orang tua. Jangan kemudian kita malah semakin mengompori dengan cara menasihatinya yang kurang pas, sehingga kemudian semakin bersedih anak kita. Tapi coba kita menasihati anak kita, nasihat yang membangun semangat, membangun hatinya supaya kuat, membangun kemudian karakternya supaya terbentuk gitu. Jangan kemudian memberikan nasihat-nasihat yang menyebabkan anak kita semakin down, semakin turun semangatnya. Dari Iin Indrawati 2 bulan yang lalu, alhamdulillah anakku anggun betah di pondoknya. Amin ya Allah. Amin, alhamdulillah. Kami senang kepada anak-anak yang sudah betah di pondok pesantren, mudah-mudahan istiqomah dan dipermudah segala urusannya. Satu lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon doanya Ustadz, anak saya mondok sudah 1 tahun tiba-tiba ingin pindah sekolah. Dan saya sudah berusaha dan berdoa semampu kami, namun masih tetap ingin pindah sekolah. Mohon doanya Ustadz agar anak saya mendapatkan hidayah dari Allah untuk tetap mondok. Kasus seperti ini memang sering kali terjadi ya. Anak-anak yang sudah jenuh berada di pondok pesantren, atau tiba-tiba muncul jenuh, muncul perasaan yang tidak nyaman, dan perasaan-perasaan itu datang dari berbagai macam alasan. Bisa jadi dari kegiatannya yang monoton, kemudian dari teman-temannya juga, atau juga dari yang lain-lainnya. Dan itu biasanya sebetulnya terjadi pada anak-anak yang sudah lama di pondok pesantren, dan mungkin juga bisa dari faktor teman-temannya, ada ketidaknyamanan bersama teman-temannya. Oleh karena itu maka komunikasi itu penting dengan para pengurus pondok pesantren ya. Komunikasi itu sangat saya anjurkan untuk berkomunikasi dengan pengurus pondok. Walaupun bagaimana tentu yang lebih mengetahui kondisi di lapangan ya para pengurus pondok. Kita hanya memantau dari jauh. Cara memantau anak kita yang berada di pondok tentu saja melalui para pembimbingnya. Kita tidak bisa langsung memantaunya, ya kita hanya bisa memantau secara tidak langsung. Oleh karena itu, penting bagi kita semuanya sebagai orang tua untuk menjalin komunikasi dengan para pengurus pondok. Tetapi sekali-kali
jangan pernah menyudutkan para pengurus pondok, sebab para pengurus pondok juga tentu sudah bekerja keras dengan sungguh-sungguh untuk membimbing dan mengkondisikan anak kita supaya bisa baik dan berjalan baik dalam belajarnya. Nah, oleh karena itu sebagai kesimpulannya untuk komentar-komentar yang tadi kita bacakan, sesungguhnya sekali lagi betah tidak betah itu memang dipengaruhi oleh pertama karakter anaknya, yang kedua memang lingkungannya sebelumnya, begitu, lingkungan sebelum masuk ke pondok pesantren. Kadang-kadang lingkungan yang bertolak belakang dari kehidupan pesantren dengan yang di rumah, budaya yang bertolak belakang memang agak perlu proses ya untuk anak kita bisa nyaman dan betah serta beradaptasi dengan lingkungan pondok pesantren. Perlu kesabaran, perlu ketelatenan juga. Jadi bagi kita sebagai orang tua tentu saja harus bersabar, bijaksana dalam menerima keluhan-keluhan anak kita. Terus berkomunikasi dengan para pengurus, meminta nasihat, meminta arahan, dan meminta petunjuk harus bagaimana kita sebagai orang tua untuk mengatasi semuanya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat dalam pertemuan di video kali ini. Semoga Allah SWT mempermudah semua urusan kita, segera menjadikan betah anak-anak kita yang berada di pondok pesantren yang baru-baru masuk, dan kita sebagai orang tua diberikan kesabaran dalam menitipkan anak-anak kita di pondok pesantren, sebab kesabaran itu penting dan harus kita punya sebagai orang tua ketika kita menitipkan anak kita di pondok pesantren. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.